Sejarah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali, yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia, sejak muda Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fiqh. Setelah kembali ke kota Tus, selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wasir Nizam al-Mulk. Darinya Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nirhamiyah. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masanya itu menjadikannya sebagai referensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya-karya Al-Ghazali. Selain dikenal sebagai ulama sufi, Al-Ghazali juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang, termasuk diantaranya yaitu fikih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya pun sangat menarik perhatian dunia baik dari kalangan muslim maupun kalangan non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan lebih dari 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu logika, ilmu filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan juga pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga sekarang yaitu hanyalah tinggal 84 buah, di antaranya yaitu Ihya Ulum Al-Din, Al-Munqidh min Al-Dahlal, Minhaj Al-Abidin, dan juga Mizan Al-Akmal. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berangkat dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa masalah utilitas manfaat maupun mafasid di utilitas kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan masalah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup, jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan akal. Ini menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasan ekonomi oleh Al-Ghazali. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dibedakan menjadi pertukaran sukarela dan evolusi pasar produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu yakni sebuah ekspresi yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Mutualis dalam pertukaran ekonomi mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber dayanya masing-masing. Kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah bagi barang karena membuat barang mudah dijangkau. Permintaan, penawaran harga, dan laba.
Dalam tulisannya, harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik pasar yang kemudian dikenal sebagai al-saman al-adil atau harga yang adil dan equilibrium price dalam ekonomi kontemporer. Konsep penawaran memiliki slope positif melalui pernyataan jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produknya, ia akan menjual pada harga yang sangat rendah. Konsep elastisitas permintaan melalui pernyataan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan dan terjadi peningkatan laba. Selanjutnya yaitu etika perilaku pasar. Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral pada para pelakunya. Pasar harus berjalan bersih dan bebas dari penipuan. Penimbunan makanan dan barang, iklan palsu, informasi yang salah mengenai barang adalah kezaliman yang sangat besar. Aktivitas produksi. Produksi barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau hard all kifayah. Negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok. Aktivitas produksi terdiri dari yang pertama industri dasar, kedua aktivitas penyokong, dan ketiga aktivitas kontemporer yang berkaitan dengan industri pasar. Tahapan dan keterlibatan produksi yang beragam masyarakat, adanya pembagian kerja, koordinasi, barter, dan evolusi uang. Problema barter menurut Al-Ghazali yang pertama, kurang memiliki angka penyebut yang sama. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi. Ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama. Sistem barter sangatlah tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Evolusi hanya dapat terjadi karena kebiasaan dan kesepakatan. Al-Ghazali juga menyadari adanya dasar fundamental dari nilai suatu barang, yakni utilitas dan kegunaannya. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Lebih jauh, menurutnya, tujuan dari emas dan perak atau dinar dan dirham adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Ia mengutus mereka yang menimbun kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain. Selanjutnya yaitu larangan riba. Larangan riba seringkali dipandang sama dengan bunga riba, dapat memungkinkan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Namun bisa saja bunga muncul dalam bentuk yang lain. Misalnya, pertukaran yang terjadi dengan jumlah atau dengan waktu penyerahan yang berbeda, atau riba nasiah, dan riba yang muncul karena kelebihan pembayaran, riba al-fadl. Keduanya ini haram hukumnya. Penetapan bunga atau utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur gunaan objek pertukaran. Selanjutnya yaitu peranan negara. Negara berperan sebagai lembaga penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat, tapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial. Peranan utama negara adalah sebagai suatu esensial untuk menjaga agar orang-orang dapat hidup bersama secara harmonis dan dalam kerjasama satu sama lain dalam mencari kehidupannya. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan konsiliasi. Untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, dan stabilitas. Ia juga menulis tentang Al-Hisbah, suatu lembaga yang mengawasi praktik pasar yang merugikan pada waktu itu, seperti pengakuan palsu tentang laba, transaksi yang keterhubungan, kontrak cacat, transaksi barang haram, dan lainnya. Keuangan publik. Al-Ghazali menyebutkan hampir semua pendapatan yang ditarik negara pada zamannya melanggar hukum bukan berdasarkan hukum ilahi. Menurutnya, salah satu sumber pendapatan halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, sumbangan sedekah,
atau wakaf yang tidak ada pengolahnya. Adapun pajak yang dikumpulkannya dari non-muslim berupa ghanimah, fai, jizyah, dan upeti. Al-Ghazali menyarankan agar negara dapat memanfaatkan pendapatan secara fleksibel yang berdasarkan kesejahteraannya. Jika pengeluaran publik dapat memberikan kesejahteraan sosial lebih banyak, penguasaan dapat memungut pajak baru. Ia menganjurkan konsep kemampuan bayaran yang merujuk pada sistem pajak progresif. Ia menyarankan agar pembayaran pajak mengetahui pemanfaatan sumber daya mereka. Ia mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Intervensi negara diperlukan untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Al-Ghazali mengakui adanya konsumsi bersama, misal dalam hal infrastruktur dan barang publik. Pengeluaran publik dapat dilakukan untuk fungsi pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertukaran dan pelayanan kesehatan. Ia menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan sektor publik.